Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Pak Ali, Anda Ya. kan kemudian menjabat sebagai imam besar dari Masjid Istiqlal dan juga ada di Dewan Syariah Nasional MUI. Mungkin bisa di-sharing ataupun berbagi bersama kami, apa saja kemudian tantangannya berada dalam dua jabatan yang salah satunya adalah imam besar dari Masjid Istiqlal? Sebenarnya di imam besar, di Istiqlal itu tidak ada tantangan apa-apa ya, yaitu hanya menjalankan sebuah amanat bagaimana supaya Istiqlal itu masalah peribadatan itu sesuai dengan syariat Islam, itu saja sudah itu ya. Nah, jadi di sana kan banyak bagian-bagiannya gitu kan. Ya memang saya tidak membawai masalah keamanan. Bagian saya itu adalah bagian peribadatan harus sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam, itu aja itu. Dari peribadatan itu. Nah, itu membawai ada 7 imam, wakil imam besar dengan 7 muadzin seperti itu di Istiqlal itu ya. Oke. Nah, itu mungkin di Jakarta ataupun di dalam negeri. Kami juga kemudian mendapatkan oh ya, di samping itu kami mendapat amanah baru sekarang itu. Menjelang Ramadan kemarin ada silaturahmi dan konferensi imam masjid se-Indonesia di Batam, dibuka oleh Bapak Menteri Agama. Hasilnya adalah membuat wadah namanya IPIM, Ikatan Persaudaraan Imam Masjid. Nah, mereka mengamanati kami untuk jadi ketua umum ya periode pertama ini ya. Itu. Oke. Nah, ini mengenai selain di dalam negeri, bagaimana di luar negeri? Kalau tidak salah informasi Pak Ali kemudian menjadi salah satu penasihat ya, di lembaga jadi Islam di Amerika. sejak tahun 2010 bulan Agustus kami diminta menjadi penasihat syariah ya, syariah advisor di Lembaga Transaksi Halal Transaction of Omaha di Omaha, negara bagian Nebraska gitu kan. Nah, kerjanya ya di samping kadang-kadang kami datang ke sana, kami baru datang dari sana, yang memakai email aja, pertanyaan-pertanyaan apa kita jawab dan sebagainya seperti itu. Namanya juga penasehat kan, dari jarak jauh kan bisa dilakukan penasihat. Tapi kemudian pernah ke Amerika ataupun kemudian langsung ke sana seperti itu Pak? Ya, kami baru tengok bikin kantornya yang baru, yang di Omaha itu kami baru tengok semuanya ke sana. Ya, bahkan kemudian pimpinannya ini sedang membuat sebuah institusi Islam yang baru namanya American Institute of Islamic Studies and Culture gitu kan. Nah, itu sebuah institut yang akan dibangun nanti itu dengan dana 50 miliar rupiah dan dijadwalkan bulan Ramadan yang akan datang akan diresmikan sudah 1 tahun lagi itu. Oke. Nah, itu. Pak Ali, ini mengenai respon dunia Barat ataupun negara-negara Barat seperti itu terhadap Islam sendiri seperti apa? Sebagai contoh ya, di Masjid Islamic Cultural Center di New York gitu kan, itu setiap bulan ada 75 orang yang masuk Islam. Ya kan? Saya lihat itu waktu tahun 2008 kami ke sana, itu Islamic Cultural Center di New York itu belum memiliki madrasah. Sekarang udah punya madrasah yang bagus gedungnya dan muridnya itu dari pra-TK gitu ya. PAUD apa namanya kalau di kita itu pre-kindergarten, kalau di sana itu kindergarten ya, itu sampai aliyah itu ada 500 murid di sana itu. Jadi bagus perkembangannya itu ya. Jadi perkembangan ya Islam di Amerika ya, sekarang di New York aja itu ada 175 masjid ya. Dan banyak masjid yang sampai tidak menampung jamaah. Masjid Ar-Rahman jadi 29 Street Manhattan itu sampai sholat Jumat itu diadakan 2 gelombang gitu kan. Karena nggak muat dari jam 1 jam 2. Itu pun masih memakai tempat bangunan sebelah ya, karena nggak muat itu kan. Ya. Baik, mengenai Amerika Serikat sendiri, Presiden Amerika Barack Obama beberapa waktu lalu kemudian juga pernah singgah ke Masjid Istiqlal. Iya, betul. Itu. Ini kira-kira ataupun apa perbincangan yang disampaikan dari Presiden Obama kepada Pak Ali sendiri? Itu tentang kerukunan beragama umat beragama di Indonesia. Kami contohkan Istiqlal itu berdampingan dengan gereja katedral itu kan. Dan bukan hanya sekedar tempatnya berdampingan, tapi antara Istiqlal dengan katedral itu ada kerjasama gitu kan, dalam bidang urusan perparkiran gitu kan. Jadi bagaimana ketika gereja katedral Jakarta itu mengadakan acara keagamaan, misalnya perayaan hari Natal, itu tempat parkirnya nggak muat gitu kan. Nah, akhirnya bagaimana? Dipersilakan parkir di
halaman parkir di Istiqlal. Nah itu yang salah satu yang menarik bagi Presiden Obama waktu itu. Ya. Kerukunan beragama seperti Kerukunan itu. umat beragama. Jadi kita dianjurkan untuk bekerja sama sepanjang tidak menyangkut masalah akidah dan ibadah. Ya. Masalah keduniaan, masalah muamalat, oke silakan seperti itu. Ya. Nabi juga dulu itu juga ada dalam pengertian ya jual beli dengan orang Yahudi dan sebagainya, itu nggak ada masalah gitu kan. Yang tidak boleh itu kerjasama dalam bidang ibadah dan akidah begitu loh. Itu yang nggak boleh ya. Baik Pak Ali, mungkin ini terakhir kembali mengenai Ramadan sendiri, mungkin Pak Ali ada pesan khusus kepada pemirsa bagaimana kemudian di 10 hari terakhir bagaimana kita harus menyikapinya. Baik, khususnya kepada umat Muslim kami mengharapkan ya mengikuti tuntunan Rasulullah. Jadi 10 hari terakhir itu difokuskan ke masjid gitu lagi, kira begitu ya. Jadi silakan aja terfokus ke masjid. Nah, karena di kita ini kalau 10 hari terakhir itu fokusnya malah mudik dan belanja gitu loh itu. Nah, kita jangan ya belanja yang mungkin ya secukupnya saja ya. Ya, tapi fokuskan ke masjid khususnya 10 malam terakhir Ramadan. Kalau lebih mau ringkas lagi ya setengah malam terakhir lagi tiap malam gitu. Jangan keluar kalau bisa dari masjid seperti itu. Beritikaf seperti itu ya, gitu Pak ya. Ali. Oke, baik Pak Ali, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Mbak segmen Rara, Inspirasi ya, Ramadan. sama-sama. Semoga memang bisa menjadi perbincangan yang inspiratif seperti itu Pak Ali. Terima kasih, Baik, terima kasih Pak Ali.